Esau marah ya, Esau marah sekali kepada Yakub. Seharusnya, kenapa dia marah? Karena seharusnya berkat yang diberikan itu sebenarnya adalah miliknya Esau, bukan miliknya Yakub, gitu ya. Tapi Yakub berbohong ya, berbohong itu dosa ya. Ingat bahwa berbohong itu dosa. Nah, seharusnya berkat itu diterima oleh siapa? Oleh Esau. Tapi Yakubnya berbohong ya, dia menipu papanya sendiri karena papanya kan buta ya, tidak bisa melihat apa-apa, dan akhirnya itu yang membuat Esau marah. Nah, kemarahan Esau ini bukan kemarahan biasa ya, yang ngambek cuma begini, atau murung di kamar, atau ngomel-ngomel, ngedumel, bukan ya. Kemarahannya itu lebih parah anak-anak. Kemarahannya dia pengen apa? Dia pengen membunuh adiknya. Aduh, pengen membunuh adiknya. Parah sekali ya. Kalian masih ingat ya siapa yang pernah membunuh adiknya, yaitu Kain ya. Kain membunuh adiknya itu pun karena kemarahan dia juga, karena iri hati ya. Dan sekarang ada lagi di kisah Alkitab ya yang mau membunuh adiknya, yaitu Esau gitu ya. Tapi apakah dia akan jadi membunuh adiknya? Kita lihat cerita berikutnya. Nah, akhirnya ya anak-anak, Ibu Ribka itu menyarankan eh, Yakub itu pergi kemana? Pergi ke eh, ini ke rumah pamannya ya, ke rumah pamannya, yaitu namanya paman Laban. Nah, Ibu Ribka ini mengatakan bahwa daripada nanti ya kemarahan kakakmu semakin membesar, mending kamu pergi aja ya, supaya kemarahannya itu reda. Dan di sana kamu harus pergi ke rumah paman kamu untuk menemukan seorang calon istri, dan kamu di sana bekerja dengan baik gitu ya. Nah, sebelum pergi juga Bapak Ishak memberkati Yakub ya, di perjalanan ya, dia memberkati Yakub lagi. Dan akhirnya Bapak Yakub itu pergi dari rumah menuju rumah pamannya ya, yaitu pamannya namanya Laban. Nah, anak-anak, boleh nggak ya kita marah sebenarnya? Atau sebenarnya perasaan marah itu kalau marah itu harusnya seperti apa ya anak-anak ya? Ya kita pasti pernah merasa marah ya, pernah merasa kesal terhadap sesuatu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika marah? Apakah kita harus memukul teman, mencubit teman, atau teriak sepanjang hari? Apakah seperti itu? Bukan ya. Nah, ketika kita marah, marilah kita menenangkan diri, mari tarik nafas. Tarik nafas, atau misalnya anggap ini adalah lilin ya, lilin, lalu tiup ya, tiup seperti ini. Ditiup, 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 dan ditiup. Supaya apa? Supaya kita bisa melepaskan emosi atau rasa marah itu dengan tidak menyakiti orang lain, dengan tidak memaki, dengan tidak mengucapkan kata kotor, tapi cobalah menenangkan diri, berdoa di hadapan Tuhan, tarik nafas dalam-dalam ya. Karena kalau tidak, kemarahan itu bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain. Kita bisa memukul teman contohnya, kita bisa memaki gitu ya. Jadi ketika mulai ada rasa marah dalam diri, mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk hal itu. Ya. Ya, jadi anak-anak nanti di buku PR-nya silakan dijawab pertanyaan ini ya. Ketika marah, apa yang seharusnya aku lakukan ya? Kalau Bapak Esau tadi yang dilakukan adalah ingin membunuh adiknya, dan itu salah, itu salah. Nah, sekarang ketika marah, apa yang seharusnya kamu lakukan? Silakan tulis pertanyaan ini di buku PR. Besok Ibu akan periksa. Oke ya. Oke anak-anak, untuk itu mari kita mengakhiri devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kami telah merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kami seharusnya menguasai diri saat marah.
Tuhan ampuni kami selama ini ketika kami marah, kami teriak-teriak, kami mengucapkan kata kotor, kami memukul, kami mencubit teman, bahkan mendorong teman. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk mampu menguasai diri kami sehingga kami boleh lebih sabar, boleh lebih tenang ketika ada kemarahan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat beraktivitas selanjutnya ya. Bye-bye. Ibu akan tetap memberitahukan informasi dalam grup. Oke, semangat. Harus semangat ya. Bye-bye.